tonton bersama Lensa Pendidikan melalui channel YouTube Harapan. Program Lensa Pendidikan. Program Lensa. Saya sangat lagu Adiwiyata. Jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Jaga kebersihan di lingkungan kita. Karena kebersihan sebagian dari iman. SDN Terpadu 2 Indah dan hijau. SDN Terpadu 2 Sekolah Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata. Taruh di satunya. Recorder. Musik Daul beserta tariannya. Banyak benar.
SDN Kolpajung 2. Sikuda Gapsi SD Negeri Kolpajung 2, gali potensi, raih prestasi. Pendidikan inklusi. Sekolah ramah anak SD Negeri Kolpajung 2. Luar biasa. Kompaknya luar biasa juga. Paduan Suara SDN Kolpajung 2. Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. Seribu rintang jalan berliku, kandas waktu menghalang.
Kopaja. Iya betul. Dari sini ke sana. Latihan, sudah. Siap, gerak. Back on up. Waktu agapan. Iya, betul. Ini dengan Bapak Muhammad Simba. Muhammad Simba. Wow, ini sekolahnya keren sekali, hijau sekali. Ini sekolah adiwiyata ya Bapak? Sekolah adiwiyata tingkat nasional, tingkat mau nasional. menuju mandiri, Mbak. Masya Allah. Tingkat nasional tahun berapa? Tingkat nasional tahun 2018. Tahun 2018. Ternyata Radar Madura bisa tahu kita tim Lensa Pendidikan ini tadi disambut dengan sangat meriah. Jadi kita tuh disuguhkan banyak sekali potensi yang ada di sini ya Iya. Bapak. Untuk sekarang ini kita mau ke kelas berapa Bapak? Ke kelas 3A. Ada apa di kelas 3A ini? Ya, ada pembelajaran kegiatan belajar mengajar. Oh, berbasis IT ya? Berbasis IT. Oke, Assalamualaikum Ibu. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Ira. Ya. Oke, ini sedang pelajaran apa Ibu? Matematik sekarang. Matematik. Tentunya lebih memudahkan ya jika menggunakan IT ya. Teman-teman lebih paham ya siswa-siswanya. Iya, benar. Ini kelasnya dekoratif sekali. Siapa yang mendekor? Saya dibantu dengan anak. Kreatif kreatif ya. Di sana itu ada apa Ibu? Di belakang itu ada pojok baca. Oh, ada pojok baca. Untuk penerapan pojok baca sendiri bagaimana setiap harinya? Di pojok baca ini biasanya literasi ini diadakan sebelum jam masuk. 15 menit sebelum jam masuk. Di sekolah ini ada perpustakaan apa Pak? Ada, bahkan pokoknya di sini sudah memenuhi 8 standar nasional pendidikan. Sudah memenuhi 8 standar nasional pendidikan. Keren sekali. Jadi di setiap kelas ada pojok baca? Ada. Ada perpustakaan juga? Ada. Wow. Jadi
pojok baca atau ke perpustakaan? Kalau yang di pojok baca di kelas itu wajib ya Ibu? Wajib, ya. Oke, terima semangat sih. Assalamualaikum. Ini kelas berapa? 3. Radar Madura itu awalnya koran. Tahu koran? Koran? Yang isinya berita-berita setiap harinya itu ada di koran. Oke, terima kasih. Oh, keren sekali ya Pak ya sekolah ini. Siswanya ada berapa? Siswanya 295. Nyaris 300. Hampir 300. Masya Allah, keren sekali. Jadi kita ke kelas berapa ini? Ini kelas 3B. Kelas 3. Berarti kelasnya paralel ya? Paralel. Iya, orang jumlahnya Ya, harus Dr. Sandy. 300. Jadi, Assalamualaikum Bapak. Ini dengan Bapak siapa? Bapak Hendri. Bapak Hendri Bapak Henry, sedang pelajaran apa ini Bapak? tentang matematika ada 9. Matematika. Matematika itu susah apa mudah? Hah? Mudah? Wih, pintar-pintar di sini. Ini sekarang sedang apa nih? Bab apa Bapak? Tentang dari bilangan. Bilangan. Oke, sama ya di setiap kelas tuh ada pojok bacanya ya. Ya, Untuk penerapannya juga sama. Bagaimana penerapan pojok baca setiap harinya? setiap pagi sebelum masuk sekolah kelas itu 12. ya. Ya, kita buat dari bilangan ya. Contoh. Ini namanya daun ya. Daun ini diukur ya. Setelah itu ya kita catat namanya. Ini panjangnya berapa cm ini? 7 ya. Ini ya, 7 ya. Yang satunya namanya Edi. Ini apa Bapak? Kantin jujur. Kantin jujur. Maksudnya apa itu? Ya, ini nanti anak-anak bisa beli dengan kejujuran, jadi sesuai dengan harga yang sudah ditentukan. Jadi tidak ada penjaganya. Ada, tetap diawasi namanya anak-anak. Oh, tetap biar diawasi, tertib. tetapi mau melihat kejujurannya anak ini Iya, sampai mana gitu iya, ya? tetap diawasi, Oh, Mbak. tetap diawasi. Kan maksudnya kan ya. Selanjutnya, oh ini kolam ikan ya Pak ya? Iya. Yang di sana itu apa Pak? Oh, yang di sana ada halaman, ada lapangan Lapangan ya, dan khusus upacara. Kalau upacara di lapangan greenhouse apakah ada sekolah ini? ada di Oh, jadi ini loh, ini sekolah apa Bapak? ini sama, Mbak. Sama juga Iya, ini SDN Kolpajung 2. Tapi kok ada dua bangunan? Ya, dulu di sini ada 2 lembaga, Oh, di Kolpajung merger 1 ya? dan Kolpajung 2. Nah, kemudian oleh pemerintah dimerger dijadikan satu dengan nama SDN Kolpajung 2. Oh. Itu dari tahun berapa di mergernya Bapak? Insya Allah tahun 2012. 2012. Yang ada di bangunan ini di SDN yang Kolpajung sebelumnya, itu kan SDN Kolpajung 1 kan? Iya, ini satu. Itu kelas berapa aja yang ada di sini? Ini kelas 1 dan kelas 2. Paralel, Mbak. Iya. Itu di sana perpustakaan ya? Ada perpustakaan. Dan di sana greenhouse. Ada ini greenhouse adalah rumah hijau. Jadi tumbuh-tumbuhan yang kurang sehat dimasukkan ke sini, dirawat dengan baik. Kalau sudah sehat tumbuh-tumbuhan itu, maka kami letakkan di tempat-tempat yang memang sesuai dan menunjukkan keindahan. Keren sekali. Pembibitan juga di sini tempatnya? Pembibitan ada, cuman sementara ini tinggal sedikit pembibitannya. Itu di sana, Pak, ada juga pembibitan. Kalau untuk kontribusi siswa, setiap harinya untuk greenhouse ini bagaimana? Apakah Nah. ada jadwalnya atau bagaimana? Untuk kontribusi siswa terkait dengan bagaimana supaya lingkungan di sini tetap hijau, maka siswa diwajibkan untuk ikut merawat dan menjaganya. Contoh, ikut menyiram. Nah, kemudian menjaga tanaman-tanaman di sini sehingga tetap bagus. Oke, apakah ada jadwalnya atau random saja? Siswa siapa saja gitu? Karena di sini sudah membudaya, Mbak. Ada jadwal tapi sudah membudaya. Jadi siswa-siswa dengan sendirinya sudah tingkat kesadarannya sudah luar biasa. Jadi tanpa disuruh siswa sudah Jadi menyiram. siswa sudah terangsang untuk Sudah. mencintai alam ya Bapak Iya, ya? betul, karena di Keren sini sekolah sekali. berwawasan lingkungan atau sekolah adiyata, bahkan tingkat nasional mungkin. Dan juga itu terjadi karena leadernya ya? Iya, seperti betul. ini. Oke, dan juga rekan guru Rekan yang sama-sama gurunya. bersinergi. Sama-sama. Selanjutnya nih kita mau kemana Bapak?
agama Islam di sini sudah menyampaikan pelajaran tentang pendidikan agama Islam. Coba anak-anak. Assalamualaikum Ibu. Maaf ini mengganggu saya. Ya, ini dengan Ibu siapa? Dengan Bu Maini. Ibu Mai ini Bu? Ibu Ani, kelas 1. Ini satu kelas ada 2 guru atau bagaimana? Atau mendampingi? kebetulan yang satu adalah guru kelas 9 ini ada anak-anak ini mendapat perhatian khusus, kemudian ada guru yang membaca ini juga ada. Karena kelas 1 ya Ibu ya, kelas 1 itu memang harus diperhatikan secara khusus. Ini dekoratif sekali kelasnya itu sampai dekor Ibu. Oh Ibu ya? Dengan murid-murid juga. Semuanya ini restoran ada hubungannya dengan pelajaran. Yang di bawah ini Pancasila, Pancasila. Kalau buku ini apa Ibu? Kalau hewan Sains ya? Iya. Ada hubungannya dengan sifat kalau kurikulum kita. Benda hidup dan benda tak hidup. Berapa juga sih kali ini? 22. 22. Sekali ya. Iya, paralel. Satunya di Terima sini. kasih. Hadap ke layar semuanya. Di sini kita hari ini akan mempelajari pendidikan agama Islam. Pelajaran apa coba kita saksikan. Nah, sebelum pelajaran dimulai, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Yuk kita baca. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita sudah berdoa. Sekarang kita pelajaran yang ketiga tentang Allah Maha Pencipta. Apa? Allah Maha Pencipta. Sekarang wa ta'ala. Coba anak-anak sebutkan apa saja yang diciptakan oleh Allah di bumi. Coba sebutkan anak-anak. Kelas 1A sudah, sekarang kita ke kelas 1B. Monggo. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oh, sedang belajar Pancasila. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Dengan Bu Sundari. Ibu Sundari. Oke, ini kelasnya dekoratif sekali, tapi saya tertarik untuk menanyakan ini. Apa maksud dari foto-foto siswa ini, Ibu? Kami mengajarkan kedisiplinan siswa untuk mengakses begitu data. Absennya dengan cara? Dengan cara menaruh foto di nama masing-masing. Setelahnya kami ambil, taruh di tempat. Berarti stick yang ada di sini itu beserta fotonya ini adalah siswa yang tidak masuk. Ya, Jadi ketahuan ya. yang masuk ditaruh di tempat. Yang masuk kelas sudah dapat apel. Ya. Keren sekali, itu inovasi dari Ibu. Iya. Berarti memang guru-guru di sini sangat Oh, kreatif kreatif, ya. inovatif. Kelas sebelah kita menemukan banyak sekali dekorasi ilmuwan juga, ada IPA, kemudian matematika juga ada. Di sini menarik sekali kreatif sekali. Kita akses, kita setiap harinya mengakses. Dan kami mengenalkan dengan satu kata. Ini merupakan kan anak-anak masih senang dengan dirangsang dengan gambar. Ya, gambar. Jadi kami memberikan gambar-gambar ini yang menarik dan anak-anak jadi mengenalnya huruf kita dengan menggunakan gambar. Itu portofolio ya untuk Ya. tugas siswa. Yang menarik. Oh, kreatif sekali, sangat tertata itu ya di sekolah ini. Yang sini 3
3 ucapan yang selalu diucapkan anak-anak setelah menerima kebaikan siapapun, mengucapkan terima kasih. Anak-anak yang penting memang Ya. ini ya Ibu. Di masa sekarang 3 kata ini mungkin Sulit. Iya, sulit sekali. Jadi kami membiasakan anak-anak kalau minta tolong harus menggunakan minta bantuan, minta tolong. Kalau Terima punya kasih. kesalahan, dia mengucapkan maaf. Jadi ketiga ini saya biasakan setiap harinya kepada anak. Ya, terima kasih Ibu. Jabat, burung, Kor Garuda, Pancasila. 19 helai burung di bawah barisan atau tanda ekornya. Di bagian leher, Garuda, Pancasila. Akan lambang negara Indonesia. Dalam Garuda Pancasila ini mempunyai 17 helai bulu di Wow, luas sekali sekolah ini ya Bapak. Iya ya, alhamdulillah. Jadi 2 sekolah yang akhirnya di merger. Di merger jadi satu. Oh, ini taman apa ini? Ya, ini taman sekolah untuk memperindah dan mempercantik Betul. taman kita sehingga anak-anak atau warga sekolah bisa kerasa dan menyenangkan. Memang terasa sekali indah sekali sekolah ini, hijau, asri, rindang gitu ya Pak. Ini toilet sekolah ya. Ini toilet sekolah. Untuk toilet ini apakah ini sudah ada dari dulu atau udah bantuan dari pemerintah? Ini alhamdulillah ketika saya menjadi sekolah adiwiyata provinsi, kami dari Bapak Kepala Dinas yang pada saat itu adalah Bapak Tarsun mendapatkan reward Reward karena karena Adiwiyata. adiwiyata tingkat provinsi. Nah, reward itu sebesar 100 juta tapi diwujudkan toilet ini. Wow, jadi kembali lagi untuk kebutuhan Untuk sekolah. kebutuhan sekolah, untuk sarana dan prasarana. Keren sekali, keren. Saya tertarik untuk membahas ini. Apa ya. ini Bapak? Oh ini budidaya ikan. Di sini juga ada. Daya ikan ini, Karena nanti tentunya harus panen kan? Iya. Nah, kalau panen itu dijual atau bagaimana Nah, pemanfaatannya? ada yang dimasak sendiri, kalau lebih dijual. Ah, dimasak sendiri. Masak sendiri untuk konsumsi teman-teman ketika makan bersama di sini. Jadi nanti ada makan bersama juga. Ada. Nah, ini apa Bapak? Ini juga WC atau toilet untuk siswa. Wow. Toiletnya ada 2 ya. Ada 3 di bawah 1. Jadi ini ada 4, ada 3, di sana ada 4, di bawah ada 3. Jadi semuanya 10. Jadi sudah lengkap fasilitas di Lengkap. sini ya. Makanya saya bilang tadi sekolah ini sudah memenuhi 8 standar nasional. Ah, ini musola. Ini musola. Dan di sana ruang UKS. Di sini Mbak, kami mewajibkan warga sekolah, baik bapak dan ibu guru ataupun siswa, Sedang melaksanakan sholat apa ini? ini sholat duha Mbak, sesuai dengan visi misi kita, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Salam Mbak. Ini yang ibu siapa? Ani, Ibu Ani selaku guru untuk mendampingi siswa. Memang setiap hari harus pembiasaan. Oh, iya. sholat duha ini ya, Ibu. iya setiap hari dari kelas 3 sampai kelas 6 Mbak. Tapi bergantian, ada jadwalnya. Ini kebetulan kelas 3. Jadi penanaman karakter keagamaan di sini juga sangat kental Oh, sekali. iya, iya. Semua aspeknya Iya, jalan di iya. sini ya. hasil lagi pada sholat duha ada sholat. 2 Sholat berjamaah. berjamaah. Di jadwal juga. Kemudian juga meningkatkan iman dan takwa, setiap hari Jumat pagi wajib membaca surat Yasin dan Al-Qur'an. Sekali, keren sekali. Sangat tertata sekali di sini ya. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Mbak. Setelah kita tadi melihat
musola dan ruang UKS yang ada di Ya, sini. betul. Saya penasaran ini ada apa ini Bapak? Ini langgar becak. Jadi ini tempat bagaimana anak-anak itu di sini melaksanakan suatu kegiatan membaca sesuai dengan gerakan literasi. Jadi literasinya jalan, Jalan. kecintaan dengan alam jalan, Jalan. agama jalan, Jalan. potensi-potensi non akademik di sini jalan. Jalan. Wow, keren sekali. Baik, ternyata Radar Madura TV untuk pembahasan yang lebih mendetail tentang SDN Kolpajung 2 ini akan kami bahas nanti bersama rekan saya Mbak Sari Purwati dan tentunya bersama Bapak Muhammad Simbang dan Bapak Afandi selaku Korwil Cambidikbud Kecamatan Kota. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Radar Madura TV masih dalam program Lensa Pendidikan bersama saya Sari Purwati dan roadshow tim Lensa Pendidikan terus bergerak di 13 kecamatan. Dan hari ini saya berada di Kecamatan Kota Pamekasan, tepatnya berada di SDN Kolpajung 2. Luar biasa sekali. Saya sudah didampingi oleh 2 orang hebat di bidang pendidikan yang berdedikasi besar untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Di sebelah kiri saya ada tuan rumah Kepala SDN Kolpajung 2 Bapak Muhammad Simbang, SPD MMPD. Assalamualaikum Pak Simbang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sari. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi kembali. Terima kasih atas penyambutan yang luar biasa Pak Simbang. Iya, terima kasih. Dan di sebelah kanan saya ada Bapak Korwil Cambidikbud Kecamatan Kota Pamekasan, Bapak Afandi. Ya. Dr. Andes Afandi MPD, betul Bapak? Benar. Masya Allah, luar biasa sekali Pak Afandi ini mendampingi kita khususnya di SDN Kolpajung 2 melihat potensi, prestasi dan kondisi sekolah ini yang Masya Allah luar biasa sekali ternyata. Kita cari tahu dan kita ngobrol. Sebelum kita ngobrol bersama Pak Afandi, kita ngobrol bersama Pak Simbang dulu. Pak Simbang, selamat pagi Pak Simbang. Selamat pagi Terima Mbak kasih, Sari. ini saya menyampaikan terima kasih yang luar biasa. Mungkin Pak Afandi juga ya, kita tadi disambut dengan dikalung. Ya, alhamdulillah. Apa ini namanya? Apa sih namanya ini? Suatu penghargaan, ya, suatu penghargaan yang luar biasa. Penghargaan yang luar biasa, sambutan yang luar biasa dari Pak Simbang untuk Radar Madura TV khususnya dalam program Lensa Pendidikan. Pak Simbang, sekolah yang luar biasa ini membuat saya speechless Pak Simbang. Iya, ya. Bagaimana melihat secara langsung potensi siswa dan juga melihat secara langsung bagaimana diciptakannya lingkungan sekolah yang begitu nyamannya. Pak Simbang, boleh diceritakan pada Radar Madura TV, sudah berapa tahun Pak Simbang di sini menciptakan sekolah yang luar biasa ini? Alhamdulillah Mbak Sari, sejak tanggal 10 Juni tahun 2015 saya ditugaskan di SDN Kolpajung ini. Kemudian sejak tahun itulah kami berbenah atau bagaimana supaya sekolah ini betul-betul menjadi sekolah pilihan masyarakat. Mau jalan 7 tahun ya? 7 tahun. Sudah 7 tahun ya? Ya sudah 7 tahun dan itu tentu perjalanan panjang. Iya. Apa yang Bapak lakukan untuk sekolah ini sepanjang 7 tahun itu? Alhamdulillah Mbak Sari, yang kami lakukan di sini cukup banyak sekali. Mulai dari tahun 2015 sekolah saat itu ini di merger atau tidak sudah? Sudah di merger, tetapi akreditasinya masih B. Oh, sekarang akreditasinya apa? A. Wah, luar biasa, apresiasi luar biasa. Baik, kemudian apa yang dilakukan selama 7 tahun itu? Alhamdulillah, pertama yang saya lakukan meningkatkan
berbagai macam manajemen. Iya. Nah, kemudian kami menyesuaikan dengan visi dan misi yang ada di SDN Kolpajung 2. Apa itu visi dan misi? Visi SDN Kolpajung 2 menjadi lembaga profesional dalam menjamin mutu pendidikan yang berbekal iptek dan imtak serta berwawasan lingkungan. Nah, untuk mencapai satu tujuan ke depan, maka kita perlu meningkatkan misi. Nah, misi inilah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, meningkatkan KBM yang mengacu pada pakem, pembelajaran aktif, efektif, dan menyenangkan. Misi yang kedua, meningkatkan prestasi peserta didik, khususnya di bidang akademik dan non-akademik. Yang ketiga, meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme guru. Kemudian yang keempat, meningkatkan manajemen sekolah. Visi yang kelima yang harus kita lakukan adalah meningkatkan pelayanan dengan mengadakan penataan sarana dan prasarana. Visi yang keenam, meningkatkan kepedulian dan peran serta orang tua siswa dalam penghijauan, pertamanan, kerindangan, Tercapai semuanya ya? Iya, tercapai semuanya. Kita bicara tadi sarana, prasarana, KBM, prestasi. Rasanya sudah satu-satu divisi dan misi ya. Luar biasa sekali. Pak, ini juga termasuk ketika Bapak menjalankan visi misi ini di masa jabatan Bapak? Iya. Selama 7 tahun? Selama 7 tahun. Artinya Adiwiyata ini juga prosesnya Bapak tahu? Prosesnya saya tahu. Artinya, dan saya yang melakukan. Wah, luar biasa. Dari Adiwiyata Kabupaten menuju provinsi bahkan menuju nasional, kami sekarang sudah tercatat di tingkat nasional. Tingkat nasional mau menuju Adiwiyata Mandiri. Pak Simbang, banyak sekali sekolah-sekolah yang berdiri sekarang. Baik itu sekolah swasta maupun persaingan di sekolah negeri pun. Apa yang membuat Pak Simbang harus berbuat banyak sehingga tercipta sekolah yang senyaman ini? Dengan jumlah siswa yang perlu Tretan ketahui, berapa Pak jumlah siswa di sini? 295. Nyaris mau 300. Iya, betul. Apa yang memotivasi Pak Simbang untuk melakukan banyak hal di sekolah ini? Untuk melakukan banyak hal tetap mengacu kepada visi. Iya. Ketika kita mengacu kepada visi, maka arah pandang ke depan insya Allah akan tercapai. Iya. Di sana yang kami tekankan adalah bekal untuk menghadapi tantangan ke depan, yaitu bagaimana kita memberdayakan teman-teman guru ketika KBM dalam proses kita belajar mengajar menggunakan IT atau LCD. Nah, setelah itu kemudian di sana ada. Artinya digitalisasi sudah masuk ya? Sudah masuk. Luar biasa. Terus kemudian di sana ada apa? Di sana ada laboratorium komputer, sehingga anak-anak itu bisa belajar di sana untuk menghadapi tantangan ke depan. Dan tidak hanya itu, Mbak Sari, yang perlu kita tekankan terhadap anak adalah peningkatan iman dan takwa, imtak. Nah, di sana yang kita lakukan adalah tiap harinya ada sholat duha, ada sholat duhur berjemaah, pembiasaan. Kemudian tiap hari Jumat ada bacaan surat Yasin seluruh kelas dan ada jamal, Jumat beramal. Termasuk masuk ya, dapat juga. Di situ. Bagaimana menciptakan sekolah juga masuk. KBM diciptakan dengan sedemikian rupa sehingga digitalisasi sudah terasa di sekolah ini. Ini banyak sekali program Pak Simbang. Iya, banyak dan sekali. ini tuh selama 7 tahun tentu tidak semudah itu. Pasti ada suka dukanya. Pak Simbang, apa yang kemudian tips boleh ini mungkin berbagi tips ya Pak Simbang. Pada sekolah-sekolah yang lain, apa yang kemudian Pak Simbang tanamkan di sekolah ini sehingga kekompakan begitu terlihat sekali dan hasilnya, outputnya luar biasa sekali. Baik, Mbak Sari. Kami sebagai leader, pimpinan, pertama kami berikan suri teladan, contoh yang baik. Itu akhlak, Mbak Sari. Setelah kita memberikan contoh yang baik, maka teman-teman menyadari bahwa pimpinan saya baik sekali. Oleh karena itu, dengan sendirinya dia ikut serta terhadap program-program yang kita lancarkan, Mbak Sari. Alhamdulillah, kami di sini sudah berpredikat sekolah Adiwiyata. Ketika berpredikat sekolah Adiwiyata, maka saya hakul yakin ketika kepala sekolah, guru memahami betul terhadap makna daripada Adiwiyata itu sendiri, bahwa Adiwiyata itu adalah upaya membangun program atau wadah yang baik dan ideal. Untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan segala norma dan etika, agar menjadi manusia yang dapat bermanfaat. Selain daripada itu, untuk cita-cita pembangunan berkelanjutan. Iya, betul. Pak Simbang,
terakhir nih. Ya. Luar biasa sekali ini ya paparannya Pak Simbang. Iya, alhamdulillah. Artinya ini Pak Simbang tidak hanya bisa memaparkan, tapi kita tadi bisa melihat sendiri Pak. Benar. Bagaimana sekolah ini, bagaimana potensi siswa, bagaimana prestasi siswa di roadshow dengan rekan saya Mia Sofia sudah disampaikan sama Pak Simbang secara detail. Pak Simbang, programnya udah jalan, outputnya sudah terlihat, jumlah siswa juga sudah terlihat, trust masyarakat sudah tinggi. Ya. Adakah program yang belum Pak Simbang jalankan dan akan segera dilakukan untuk menyempurnakan ini? Alhamdulillah, ke depan tetap kita gali potensi dengan berbagai macam program yang belum dilakukan. Memang jujur saja Mbak Sari, ketika kita mengkondisikan anak untuk menjadi prestasi akademik, memang saingannya sangat luar biasa dengan sekolah-sekolah lain. Tetapi kami tidak putus asa. Kami di sini ada pembinaan yang namanya KOSN. Kompetisi Olimpiade Sains, baik matematika maupun ada pembinaan khusus. Nah, itu yang akan kami kejar. Oh, ini program yang selanjutnya. Iya, program selanjutnya ke depan. Artinya kalau non akademik sudah kelihatan sendiri sampai nasional. Sudah sampai nasional. Sekarang nih fokus akademik. Fokus akademik. Luar biasa sekali. Kalau sudah fokus akademik, non akademik udah bagus, apa lagi yang mau dijual ini? Iya, Karena sudah luar biasa, marketingnya sudah luar biasa. Pak Simbang, terakhir, sangat terakhir sekali, harapan ada seluruh stakeholder pendidikan di Kabupaten Pamekasan untuk mendukung kinerja Pak Simbang. Apa harapan Pak Simbang ke depan? Alhamdulillah, saya menaruh harapan besar untuk menjadikan SDN Kolpajung ini menjadi sekolah B-School, best of the best. Atau Khairul Madaris. Khairul Madaris. Sekolah terbaik. Ya, wa min khiyaril madaris. Artinya bagaimana kita menjadikan sekolah ini terbaik dari yang terbaik. Oh, keren sekali, Masya Allah. Bahasa Inggrisnya sudah diluncurkan ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Simbang. Kita sekarang cari tahu apakah sinergi jawaban Pak Simbang dengan Pak Afandi selaku Korwil Cambidikbud Kecamatan Pamekasan, Kota Pamekasan. Pak Afandi, sudah luar biasa ya Pak. Iya, alhamdulillah. Penyampaiannya dari Pak Simbang. Dan sekali lagi saya sebutkan bahwa ini tidak hanya penyampaian saja, tidak hanya mulut yang beretorika. Bukti bisa kita lihat sendiri mulai tadi. Iya. Pak Afandi, apa catatan dan evaluasi Pak Afandi untuk sekolah ini? Kita flashback ya. Ketika Pak Simbang diangkat pertama kepala sekolah itu kan di sana di Nyelabu Dejeh 2. Ya benar ya Pak Simbang ya. Tahun 2015 kepala sekolah waktu itu. Iya, kepala sekolah. Tahun 2015 dia dimutasi ke sini. Dapat kita bayangkan hanya seumur 7 tahun dia bisa memimpin sekolah ini menjadi lembaga yang besar, lembaga yang sekarang predikatnya sudah adiwiyata nasional, sudah masuk ke adiwiyata mandiri. Dan kepercayaan masyarakat luar biasa. Terbukti barusan siswa barunya itu sungguh luar biasa, kurang lebih 60-an gitu ya. Kan itu cukup banyak sekali. Ya, alhamdulillah. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada daya jual di sekolah ini. Kemudian kita coba berpikir terkait dengan waktu ya. Waktu 7 tahun. Waktu 7 tahun bisa membuat sekolah menjadi seperti ini. Bayangkan, merintis sekolah adiwiyata kabupaten saja luar biasa sibuknya. Kemudian provinsi, kemudian nasional, sekarang sudah mandiri ya. Di tengah-tengah itu Mbak Sari, betapa seringnya ada perubahan-perubahan regulasi, administrasi, kemudian sistem kurikulum. Itu sudah ada perubahan-perubahan di kurun waktu yang 7 tahun itu. Bagaimana dia ya menjalin koordinasi dengan guru-gurunya, dengan stakeholder juga, hingga bisa membuat sekolah menjadi seperti ini. Ini luar biasa, sungguh luar biasa. Kemudian Mbak Sari tadi sudah melihat buah karyanya gitu kan, luar biasa. Sungguh multi talenta itu kan tadi kan, ada yang bidang kesenian ini, bidang kesenian dan sebagainya. Ini sudah menunjukkan dan kita bisa membuktikan bahwa beliau memang kepemimpinannya bisa ditiru oleh siapapun. Iya, betul. Kalau kita tadi bicara catatan Pak Afandi yang tahu betul, tahu persis bagaimana perkembangan progres dari SDN Kolpajung 2 ini. Sekarang evaluasi. Iya. Apa itu evaluasi untuk sekolah ini? Tentu sekolah ini tidak ingin seperti ini. Iya, benar. Seperti ini harus bisa progres ya. Makanya saya sebenarnya juga, mohon maaf, saya tidak terlalu menyanjung. Cuma faktanya saya kagum kepada kepemimpinan beliau telah bisa membawa sekolah ini menjadi besar. Iya. Mohon maaf ya.
saya bandingkan dengan yang sekolah sebelah ini. Iya. Sekolah sebelah ini jauh sebelumnya sudah mencapai adiwiyata tingkat yang lebih tinggi gitu ya. betul. Tapi di sini merangkak dari bawah betul-betul. Tapi sekarang bisa sejajar. Iya, bisa sejajar dengan yang sebelah ini, dia tetangga larinya sebelah. kenceng, Benar sekali. 7 tahun kok Mbak Sari, 7 tahun dia tuh. Cuma ada beberapa hal mungkin yang bisa menjadi catatan bagi Pak Simbang, juga menjadi motivasi betul. bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Pak Simbang tadi untuk mencapai untuk mencapai prestasi akademik enggak sulit luar biasa, karena memang mereka lembaga banyak yang sudah lebih dulu mencapai prestasi akademik dan memang sulit untuk dikejar gitu ya. Artinya evaluasi dari Pak Fandi sama, ini harus akademiknya harus maju. Benar. Artinya tidak hanya non akademik juga harus tambah. Benar. Agar paketnya udah lengkap gitu ya, hingga nanti betul-betul sekolah ini menjadi sekolah yang luar biasa, tidak hanya pada satu sisi saja, kan, tapi sisi lainnya juga menjadi lebih baik. Dan saya lihat itu upayanya memang sungguh luar biasa. Sudah melaksanakan di sini tuh apa yang disebut dengan pembinaan KUSN itu sudah dilakukan Mbak Sari. Cuma sekarang yang belum kami baca, di manakah letak kesulitannya? Kok belum juga bisa muncul gitu ya? Apa dari sisi pematerinya atau pembinanya, atau mungkin dari sisi inputnya berupa murid-muridnya itu, kompetensi muridnya. Saya juga lihat. Artinya evaluasi Pak Fandi ini juga selaras dengan program Pak Simbang. Iya, benar. Evaluasi dan catatan dari Pak Fandi ini selaras oleh Pak Simbang dan akan dijadikan program ke depannya. Benar. Kita tunggu. Sekali lagi Tretan, terima kasih sebelumnya Pak Fandi atas ulasannya. Ada satu harapan ya. Ada satu harapan yang akan kami sampaikan kepada Pak Simbang ya, sebagai pengemban adiwiyata nasional. Karena beliau ini sebenarnya berkewajiban untuk membina beberapa lembaga sekitar. Alhamdulillah beliau sudah laksanakan. Ada 3 wilayah binaan dia, SDN Teja Timur 1, kemudian Penempan 2, kemudian juga Sumedang 2 di Pedemau. Dia sekolah-sekolah itu jadi binaan dia ya. Alhamdulillah. Jadi apa yang sudah diraihnya itu betul-betul bisa bermanfaat kepada sekitarnya gitu. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Simbang tadi, visi misi itu kan ada seperti yang pakai bahasa Inggris dan bahasa Arab itu. Hanya Pak Fandi tidak mau memungkasi dengan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Iya, benar. Saya enggak tahu itu. Jangan-jangan nanti salah gitu. Baik. Terima kasih Pak Fandi atas ulasannya, dan juga terima kasih Pak Simbang atas apa yang disampaikan pada Tretan dan Dharma 2 TV. Yang menjadi catatan besar adalah 7 tahun bukan waktu yang singkat, juga bukan waktu yang lama untuk melakukan perubahan-perubahan segala macam. Tapi sekali lagi Pak Simbang tidak bekerja sendiri. Pak Simbang bekerja dengan seluruh rekan guru dan stakeholder pendidikan untuk menjadikan sekolah SDN Kolpacung 2 semakin maju dan juga berkiprah luar biasa untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Terima kasih Tretan dan Dharma 2 TV telah menonton program Lensa Pendidikan. Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan, dan Dharma 2 TV. Dari kita bertiga bisa salam Lensa Pendidikan ya. Dari kita bertiga salam Lensa Pendidikan. Saya Sari Purwati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.